Aku benar-benar tidak punya baju untuk dipakai. Kamu bisa lihat ini yang kamu pakai terus-terusan. Apa yang kamu ributin? Bukannya ini bagus. Bagus sih bagus, cuma lewat aja. Kamu bilang kamu pakai itu waktu itu. Seberapa buruk dia melihatnya? Apa yang kamu cakapkan? Kamu bukan bintang. Siapa yang lihat apa yang kamu pakai? Tua Bangka, ayah lihat kamu benar-benar tidak bisa bicara. Betapa cantiknya ibuku, benar-benar cantik tingkat atas. Tentu saja, aku sudah menjadi pejuang sastra lebih dari 10 tahun. Tidak ada omong kosong. Ini adalah aura yang terkumpul dalam waktu lama. Kalau aku kaya dan berkuasa, auraku pasti setinggi 3 kaki. Masih setinggi 3 kaki. Kenapa kamu tidak naik ke surga? Kamu tua bangka, kamu mau menyakitiku ya? Lihat bagaimana aku membersihkanmu. Hampir waktunya. Ayo pergi. Ayo pergi. Jalan-jalan. Ketua sudah datang. Silakan datang ke sini. Ibu, kamu punya hati. Mari kita rayakan Mid-Autumn Festival bersama. Ini anakku Zhiyuan. Halo, Tante. Ini menantuku Xiaode. Halo, Tante. Sama-sama. Mereka sedang membuka studio sekarang. Apakah sangat menjanjikan? Dan Kiao, seduh teh untuk calon mertuamu. Tidak. Biar aku yang melakukannya. Tempat ini indah. Aku sangat menyesal. Terakhir kali perusahaan aku ada keadaan darurat. Mengabaikanmu. Aku tidak bisa menemanimu makan dengan baik. Maaf. Mana-mana. Semua dari kita tidak perlu melihat keluar. Selain itu kita tahu, kau punya bisnis yang besar. Bisnis besar. Secara alami banyak hal yang harus dikhawatirkan. Ya? Semakin tua, sudah waktunya untuk pensiun. Jadi aku sangat berharap dan Kiao bisa menikah lebih awal, kembali dan berbagi untukku. Ketua, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin membantu dan Chiao mengambil tanggung jawab berat dari Blue Bridge International. Xiao-Xia. Aku membeli buah. Xiao-Xia. Haozi, maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku akan mencari jarak dan puisi dalam hatiku. Terima kasih selalu peduli dan merawatku. Ketika aku paling tidak berdaya dan kesepian, kamu seperti seberkas sinar matahari, memberiku kehangatan dan kebahagiaan. Jangan khawatir, aku akan merawat diriku sendiri. Biarkan dirimu tumbuh. Kita semua punya ideal. Mungkin suatu hari ketika kita bertemu lagi, bisa dengan bangga mengatakan, kita tidak menyesali waktu dan tahun.
tidak peduli seberapa sulit masa depan. Aku akan selalu mengingat persahabatan kita yang berharga. Aku akan menyimpannya bersamaku dari malam hingga fajar. Sampai tua. Selamat Hari Raya Tengah Musim Gugur. Hatiku tidak baik. Tekanan darah tinggi, jadi aku tidak bisa minum. Aku hanya bisa minum ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Anggur ini disimpan di sini oleh ketua. Didikasikan untuk tamu VIP. Penfolds terbaik dari Australia. Penfolds. Apa itu Penfolds? Adalah salah satu anggur merah terbaik Australia. Berapa harganya? $1.000. 1.000 yuan. $. Dolar. Lebih dari $1.000. Terlalu mahal jangan diminum. Harga bukan masalah, yang penting sesuai selera Anda. Halo Hauzi, ada apa? Apakah Xiao Xia sudah kembali ke tempatmu? Saya tidak tahu. Sekarang keluarga kami dan keluarga tunangan kakak selang saya. Apakah kalian merayakan liburan di hotel? Kirimi saya lokasi. Saya akan segera datang. Nomor 0. Suami, apa yang terjadi? Tidak apa tidak masalah. Saya tidak bisa menghubungi telepon kakak kedua saya. Baiklah. Semua makan. Dan Kiao, kamu menawarkan segelas anggur untuk tamu atas nama ibumu. Paman dan Bibi. Anak muda menghormati kalian berdua. Selamat Hari Raya Pertengahan Musim Gugur. Terima kasih. Ketua, saya juga ingin mengangkat gelas untuk Anda. Terima kasih atas dukungan dan bantuan Anda. Hari ini adalah hari yang istimewa. Selamat berlibur di sini. Sehat selalu. Jika Anda masuk ke keluarga Zhao di masa depan, saya akan berusaha sebaik mungkin menjadi menantu yang baik. Bagaimana dengan ini? Ini adalah ikan kerapu kuning liar dalam sub besar. Semua orang tahu, ikan kerapu kuning liar sebesar ini tidak hanya langka tetapi juga berharga. Semua orang nikmati perlahan. Baik, mari kita mulai. Ibu Anda terlalu sopan. Mengundang kami ke tempat yang begitu mewah. Makan hidangan yang begitu tinggi. Kami pantas mendapatkannya. Anda terlalu sopan. Ayolah. Kakak Hauzi, kenapa kamu datang begitu cepat? Di mana Ningxia? Di mana kamu menyembunyikan Ningxia? Apa maksudmu? Saya sudah memperingatkanmu untuk menjauh dari Ningxia. Kamu tidak mau mendengar. Kamu terus-terusan mendekatinya. Sekarang kamu akan menikahi wanita ini. Apa maksudmu? Siapa kamu? Datang ke sini untuk berbuat onar. Siapa dia? Bilang ke satpam untuk mengusir pria ini. Jangan. Hauzi, kenapa kamu begitu bodoh? Jangan main-main. Tidakkah kamu melihat kami berdua makan bersama? Kami kenal ibu mertua. Bujuk dia untuk pergi. Hauzi, hari ini adalah hari yang sangat penting. Berhenti main-main. Diam. Kamu yang menyebabkan ini. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pura-pura menjadi Xiao Xia Hong Xiao Do mendekati Zhao dan Kiao Kan. Benarkan. Kamu mengancam Xiao Xia dengan ikatan keluarga. Membuatnya menghilang, membuatnya berhenti. Cintamu sendiri terluka. Kenapa kamu menularkan luka ini ke orang lain? Apa yang kamu katakan lagi?
Bagus. Kamu ada di sini hari ini. Bagus. Aku akan berbicara untuk Xiao Xia hari ini. Xiao Xia adalah gadis yang sangat baik. Di sekolah, nilainya termasuk yang terbaik. Dia seharusnya memiliki masa depan yang sangat baik. Tapi Tuhan tidak adil padanya. Hanya 2 hari sebelum ujian masuk SMA-nya, orang tuanya meninggal. Jadi dia tidak bisa tampil baik. Hanya lulus sekolah kejuruan. Tapi Xiao Xia diadopsi oleh keluarga pamannya. Selalu bersyukur kan. Jadi dia mulai bekerja lebih awal, menghasilkan uang lebih awal, hanya ingin membantu keluarga. Meringankan beban rumah paman. Dia sudah sendirian selama bertahun-tahun. Anak yang malang. 4 tahun yang lalu, Xiao Xia bertemu dengan seorang Tuan Shudong di internet. Aku juga tidak tahu kenapa. Tuan lubang pohon. Sihir macam apa yang bisa membuat Xiao Xia terobsesi? Membuat Xiao Xia berani membuka hatinya. Tapi Tuan Lubang ini Malah meminta untuk berpura-pura pacaran dengan Xiao Xia. cinta palsu. Xiao Xia setuju. Dia berpura-pura pacaran dengan bosnya. Hasilnya, Xiao Xia tidak tahu kenapa dia melakukan sandiwara itu. dia jatuh cinta dengan bosnya sendiri. Persis pada saat ini, Adiknya Ning Xia memerasnya dengan perasaan. menyuruh Xiao Xia berhenti. Menyuruh Xiao Xia menyerah. Xiao Xia bahkan hamil. Bersyukur pada keluarga paman. Dia melakukannya. Dia melepaskan. Xiao Xia naif. Xiao Xia dari kecil sampai dewasa. Setiap tahun di ulang tahunnya, Orang tuanya akan memberinya boneka monyet kain. Tapi sejak orang tuanya pergi, kecuali aku, tidak ada yang ingat ulang tahunnya. Tapi tahun ini, ada seorang tuan lubang pohon. menyelesaikan 12 monyet. Zhao dan Xiao Xia tidak memikirkannya. Mengakhiri hubungan ini, dia membuang semua monyet itu. Tapi dia menjadi gila lagi. Menggali monyet-monyet itu dari tempat sampah. Kamu pikir Xiao Xia tidak bisa melepaskan boneka monyet itu? Dia tidak bisa melepaskan. Adalah cinta di hatinya. Di mana Ning Xia sekarang? Hauzi. Hari ini adalah makan malam keluarga kita. Aku mohon berhenti membuat masalah. Baik. Xiao Xia memang diadopsi. Makan malam reuni keluarga. Tanpa Xiao Xia. Baik, aku beritahu kamu. Xiao Xia sudah pergi sekarang. Kamu tidak terbebani lagi. Mulai sekarang kamu bisa tenang. Bahagia. Selamat makan malam reuni. DLL, apa maksudnya? Apa yang menghilang? Dia memberiku surat. Bilang dia pergi dengan 12 monyet. Aku pergi ke perusahaannya. Dia sudah mengundurkan diri. Zhao dan Qiao Xiao Xia, jika ada masalah, aku mau nyawamu. Kakak Hauzi, kamu mau kemana? Istri kamu ikut orang tuamu. Hati-hati ya kakak Hauzi. Dan Qiao, aku bisa jelaskan masalah ini. Perlu dijelaskan. Aku sangat bodoh. Aku selalu meragukanmu. Kamu bukan Hong Xiaodo sama sekali. Tapi lagi dan lagi aku percaya kebohonganmu. Apa tujuanmu? Menikahi keluarga kaya karena aku pewaris Blue Bridge International. Kamu pikir kamu punya kartu bagus? Kamu salah. Sebenarnya kamu bermain buruk. Kamu akan celaka. Aku beritahu kamu, aku tidak akan mewarisi Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Sudah mengerti? Permainan ini selesai. Dan Qiao, bagaimana ini? Apa yang terjadi, Ketua? Ningsin, kamu hebat. Kamu juga menipuku. Ketua, kamu jahat. Ketua, pelan-pelan, Ketua. Ayah? Sin R.
Kenapa kamu melakukan ini? Siapa yang pantas kamu lakukan ini? Ayah? Tidak. Kamu mengecewakan aku. Tidak bisa menemukan Xiaoxia. Aku tidak mengenali anakmu. Ibu. Kamu? Bagaimana kamu menyapa? Di mana kamu cepat jawab? Cium satu, cium satu, cium satu. Bagaimana kamu pergi? Karena aku baik-baik saja tadi malam. Kebetulan saudara perempuanku memberiku tiket. Aku akan pergi. Ingat namamu. Tuan Zhao, di dalam Spirited Away ini, apa yang dikatakan Xia Ailong? Kamu juga sudah melihat. 2046. Aku mau kamar ini. Kenapa kamu suka 2046? Mungkin karena itu angka genap itu membawa keberuntungan. Password nomor. 2046. Kenapa passwordmu sama dengan saudara perempuanku yang kedua? Hong Xiaodou. Seharusnya aku mengenalinya lebih cepat. Di mana kamu? Aku merindukanmu. Lucy. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Perusahaan-perusahaan yang kamu perkenalkan kepada Ningxia. Aku butuh alamat dan nama. Ya tolong. Aku sangat ingin menemukannya. Terima kasih. Suiran. Jemput aku.
Zi Yuan pikir lagi. Apakah ada tempat yang akan dikunjungi Xiao Xia lagi? Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Kamu bilang kita harus pergi. Aku belum menemukan apa yang harus aku cari. Dan ponselnya tidak berfungsi. Kakak. Menurutmu dia akan pergi keluar kota? Berjalan ke bandara. Cek apakah ada informasi boardingnya. Kamu mau kemana? Santai. Sin Er duduklah. Apa yang terjadi? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Tidak ada kepercayaan keluarga. Bahkan Xiao Xia hilang. Apa yang terjadi dengan Xiao Xia? Xiao Xia karena aku kabur dari rumah. Yang paling penting adalah aku kehilangan kepercayaan Liu Lanzi. Aku bekerja keras untuk sebuah pernikahan. Benar-benar berakhir. Bukankah itu bagus? Sin Er, kita bisa bersama sekarang. Menikah ke keluarga kaya, tidak sebaik menjadi keluarga kaya sendiri. Selain itu keluarga marga Shao juga bukan hal yang baik. Meskipun kamu bilang waktu itu, kekayaan yang dikumpulkan Liu Lanzi didapat dengan cara yang tidak terhormat. Apa maksudnya? Liu Lanzi segera menikah. Kenal seseorang yang bisa menerapkan kebijakan. Anak seorang kapitalis. Pemuda ini membiayainya untuk membuka restoran kecil. Keduanya jatuh cinta. Melahirkan Zhao dan Qiao. Tidak beberapa tahun, skandal Liu Lanzi terungkap. Cerai dengan suaminya. Anak ini juga beremigrasi ke luar negeri. Tapi di luar negeri, dia juga mengirim uang ke Liu Lanzi dari waktu ke waktu. Liu Lanzi melalui dana ini membuat bisnisnya semakin besar, selangkah demi selangkah. Kemudian istri anak itu menemukan perselingkuhan mereka. Hampir runtuh. Menantu ini dengan kejam membuat istrinya marah. Dikirim ke rumah sakit jiwa. Sin Er, kamu tahu tidak? Liu Lanzi yang merusak pernikahan orang lain. Memisahkan istri-istri mereka. Apakah ini semua benar? Untung kamu tidak menikah dengannya. Kalau tidak akan terlambat bagimu untuk menyesal. Tapi mulai sekarang aku bahkan tidak bisa bekerja di Blue Bridge International lagi. Sin Er, aku sudah memberitahumu semuanya. Asalkan kamu mengeluarkan laporan keuangan Blue Untuk Bridge kuartal International ini, kita bisa mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat. Jadi kamu memintaku menjadi mata-mata komersial? Jika laporan keuangannya bersih, bagaimana kalau kita membuatnya publik? Cekat pada Blue Bridge International. Mereka tidak berani membuat pengumuman yang jujur kepada para pemegang saham. Lalu di mana mata-matanya? Kita sedang membasmi kejahatan untuk rakyat Sin Er. Meskipun kamu sangat menginginkan laporan keuangan mereka. Untuk apa? Sin Er, dengarkan aku. Aku tidak melakukan ini untuk menyakitimu. Aku melakukan ini demi pertimbangan masa depan kita. Kamu tidak bisa ragu lagi. Jika kamu benar-benar dipecat oleh mereka, bahkan harapan terakhir pun hilang. Kamu ambil ini. Ini semua barang milikku.
kuberikan semuanya padamu. Mari kita mulai lagi. Xin Er. Zhao dan Qiao dan Liu Lanxi sudah meninggalkanmu. Apa lagi yang bisa kamu pikirkan? Mereka tidak baik. Tidak layak bagimu untuk melindungi mereka. Demi kepentingan masyarakat umum. Kamu harus bangkit sekarang. Aku punya kata sandi. Untuk halaman admin Blue Bridge International. Apa itu berguna? Ini sudah cukup. Kakak Hauzi. Bagaimana kamu menemukannya? Tidak. Kamu bilang stasiun kereta, bandara terminal bus. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Ini semua salahku. Sebenarnya adikmu 2 hari ini. Dia bertingkah sedikit aneh. Hanya saja aku tidak memperhatikannya. Dia berjalan di rumahku. Saya punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Kak Hauzi, jangan menyalahkan diri sendiri. Adikku sudah dewasa. Pasti ada tempat yang ingin dia tuju. Setelah dia sampai dengan selamat, dia akan menghubungi Kira. Jadi mari kita pulang dan menunggu kabarnya. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Menyesal. Meskipun tidak akan terjadi apa-apa. Saya sedikit takut. Xin Er, jangan khawatir. Ambil langkah mundur dan katakan, sesuatu benar-benar terjadi. Saya yang akan menanggungnya. Jangan khawatir. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Dan Xiao Xia. Saya tidak tahu bagaimana kabar Xiao Xia sekarang. Dia kan adikku. Dia sudah dewasa. Tidak akan terjadi apa-apa. Ya, saya sudah menemukannya sekarang. Jika kamu benar-benar khawatir, telepon saja dan tanya. Zi Yuan adalah adikku. Xiao Xiao dia. sekarang kamu tahu bagaimana peduli pada kakak kedua. Kenapa kamu tidak memikirkannya sejak awal? Kamu jelas tahu bahwa kakak kedua suka Zhao dan Qiao. Kamu masih mencuri cinta. Sekarang baik-baik saja. Kakak kedua menghilang. Kamu puas. Jika ada sesuatu yang salah dengan kakak kedua, saya tidak akan mengenalmu lagi. Dan Qiao. Tolong bantu saya mencari Xiao Xia. Juga memberitahumu. Malam itu di Hong Kong, tidak terjadi apa-apa pada kita. Yang terhormat Tuan Pohon, selamat pagi. Pernahkah kamu memikirkan kehidupan yang kamu kenal akan dipause suatu hari? Semua hal yang familiar ditarik dari samping. Apakah kamu gugup dan takut? Saya masih akan berpura-pura tidak peduli.
mengulangi tantangan yang tak diketahui? Ataukah kamu akan berkompromi dengan kenyataan? Ini adalah karya seni. Bekerja dalam ruang sempit, apresiasi sekecil rambut. Mengulas kepadatannya, membedakan antara keindahan dan kekikukan. Mr. Zhao sedang melihat World Travel Agency tentang proyek kerjasama kustomisasi pribadi. Aku tahu kamu sudah mengaku untuk mengakhiri semua hubungan bisnis dengan mereka. Tapi ini benar-benar proyek yang sangat matang. Dan pada pandangan pertama ini adalah tulisan tangan dan ide dari Ningxia. Aku akan membacakannya untukmu. Dibandingkan dengan hotel bintang mewah, homestay butik yang stylish lebih menggoda, lebih mudah menyentuh emosi kita. Ini ditulis oleh Ningxia. Bos, menerima karyawan di sini. Benar. Mengapa kamu tertarik? Aku merasa ini adalah surga. Aku punya takdir. Aku pasti akan datang jika ada kesempatan. Dan menjadi pemandu wisata adalah keahlianku. Ya. Pastinya ada. Aku pasti akan menemukanmu. Mr. Zhao, kamu mau kemana? Kita ada rapat siang ini. Mr. Zhao. Bos, ayo pergi. Hati-hati di jalan. Apa semuanya sudah di sini? 8 orang kurang 2. Di mana itu? Ayo. Semua jalannya di sini. Sudah bawa semua yang diperlukan? Sudah siap. Mari kita pergi. Berjalan-jalan. Ikuti aku. Ketua pelan-pelan. Ketua, aku pikir kamu akhir-akhir ini kesehatanmu tidak baik. Kenapa tidak mengundang Dr. Yo untuk datang dan memeriksamu? Terserah kamu, itu bagus. Ayo makan bubur. Aku sama sekali tidak mau minum. 2 hari ini kamu belum makan apa-apa. Minum sedikit saja. Perlu menjelaskan, aku sangat bodoh terus meragukanmu. Kau sama sekali bukan Hong Xiaodou, tapi aku percaya lagi dan lagi dengan kebohonganmu. Apa tujuanmu? Menikah ke keluarga kaya karena aku adalah pewaris Blue Bridge International. Kau pikir kartumu bagus. Kau salah, kartumu jelek. Kau akan celaka. Aku beritahu kamu, aku tidak akan mewarisi Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Oke. Tidak apa-apa, aku tetap tidak makan. Biarkan kakak Chen yang mengambilnya, ya?
Tuan tinggallah. Aku di sini mencari seseorang. Cari seseorang. Namanya Ningxia. Apakah dia pernah ke sini? Ningxia aku ingat. Kamu yang menemaninya terakhir kali. Kau pacarnya. Dia benar-benar di sini. Pasangan itu bertengkar, dan dia kabur dari rumah. Aku ada sesuatu untuk mencarinya sekarang. Di mana dia sekarang? Dia pergi dengan sekelompok teman pagi ini. Untuk mengunjungi kota tua. Bagaimana kalau aku buatkan kamu secangkir teh dan menunggunya? Tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ikut aku. Ikuti aku. Oke, lewat sini. Harap tetap aman di sini. Hati-hati licin. Ayo lewat sini. Hati-hati. Hati-hati tangga yang licin. Ningxia. Akhirnya aku menemukanmu. Qin Hao memberitahuku segalanya. Aku hanya ingin jujur mengatakan bahwa aku mencintaimu. Maafkan aku salah. Maafkan aku, tolong berhenti bicara. Sudah terlambat. Aku bukan Hong Xiaodu MU lagi. Ningxia. Kakak. Kamu bilang rumah teman kelas kakak kedua. Kita sudah menemukan semua yang kita butuhkan. Masih tidak ada suara. Kita tidak bisa terus seperti ini tanpa arah. Mencari ke seluruh dunia. Lingkaran Xiaoxia tidak besar. Selain teman sekelas adalah rekan kerja. Di mana kamu bilang kita berdua akan mencari petunjuk? Kakak, bukankah kamu kenal baik kakak keduaku? Apakah dia pernah memberitahumu sebelumnya? Lebih bersedia pergi? Atau tempat yang dia rindukan lebih? Sepertinya kamu masih belum mengerti kakak kedua. Pergi ke agen perjalanan, dan tanya rekan kerja mereka. Ningxia. Aku mencintaimu. Berhenti bicara. Kita tidak bisa bersama. Karena kamu dan kakakku. Tidak ada yang terjadi antara aku dan kakakmu. Percayalah padaku. Ningxia. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku. Xiao dan Qiao mencintai Ningxia. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mr. Xiao.
Halo Mr. Zhao. Si Yuan adalah aku. Kakak kedua kamu di mana? Kita sangat khawatir. Jangan khawatir, aku di kota tua, aku sangat aman. Kakak kedua kamu di mana? Kita sedang mencarimu sekarang. Zhiyuan, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Xiaoxia kembali dengan selamat. Oke, bye-bye. Ayo. Hei. Kenapa pakai nomor telepon Zhao dan Qiao? Gimana aku tahu? Presiden Zhao bilang, pulangkan kakak kedua segera. Lihat yang paling kenal kakak kedua. Ya Zhao dan Xiao. Lihat aku nemu cepet banget. Kenapa lo banyak bacot? Telepon ortu lo sekarang. Pikiran sempit. Halo Mama. Zhiyuan, Kakak kedua ketemu. beneran? Xiaoxia nemu. Di mana? Ya udah. Bagus. Ditemukan. Beneran Amitabha. Aku kira anak perempuan nemu rumah yang bagus. Nggak nyangka. Keranjang bambu ambil air percuma. Beneran sedih. Pak Tua, menurut lo Feng Shui keluarga kita jelek. Jangan percaya tahayul. Perkawinan Xiao De sama Zhiyuan kan bagus. Sekarang, anaknya udah gede. Biarkan mereka yang mutusin. Dengerin lo? Juga. Kali ini Xiaoxia balik. Lo harus minta maaf sama dia. Kemarin di rumah sakit, lo ngomongin Xiaoxia tanpa tahu situasinya. Pasti sedih banget. Aku bakal baik sama dia mulai sekarang. Apa namanya? Bikin ganti rugi. Jadi, kali ini Xiaoxia balik. Aku nggak bisa tinggal di rumah Qin Hao lagi. Nggak cocok berdesakan sama Xin Er. Gimana kalau kita bayar? Sewa kembali rumah yang dia sewa sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Itu ide yang bagus. Aku setuju. Ketua, Bibi Liu. Sudah lama tidak bertemu. Aku masih ingin memanggilmu Ketua Liu. bagaimana dengan sisanya? Tidakkah kamu merasa aneh? Bagaimana aku muncul di Blue Bridge International? Rapat Dewan. Aku sama sekali tidak terkejut. Ayahmu dulunya adalah pemegang saham, dan baru-baru ini, kamu memanfaatkan penurunan harga saham untuk membeli banyak. Keluarga Feng seharusnya menjadi pemegang saham terbesar kedua sekarang. Kamu mengambil kebahagiaan ibuku. Menahannya di rumah sakit jiwa selama 20 tahun. Aku sebagai pengganti ayahku. Ditambah bagian yang aku pegang. Aku akan membuatmu membayar apa yang kamu lakukan padanya. Aku Liu Lanzi memiliki hati nurani yang bersih. Jika kamu percaya pada kata-kata ibumu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kamu inginkan, aku akan menemanimu sampai akhir. Beritahu pemegang saham lainnya. Rapat akan dilanjutkan seperti biasa setelah setengah jam. Setengah jam kemudian, kamu yang akan merasa malu. Ketua kamu bisa melihatnya. Dari mana kamu mendapatkannya? Pada saat ini, aku pikir kamu tidak perlu peduli. Dari mana aku mendapatkannya? Untuk menutupi lubang kas 20 juta. Memalsukan dokumen yang diajukan ke Dewan Direksi. Dan hal yang paling membuatku terhibur adalah Direktur Keuangan yang kabur dengan uangnya. Itu adalah orang kepercayaan pilihanmu. Masih ada 20 menit lagi. Dokumen ini sekarang ada di Dewan Direksi. Sebaiknya kamu memikirkannya.
Bagaimana menjelaskan kepada mereka? Ketua. Ketua. Sekarang masalah Xiao Xia sudah selesai. Tapi bagaimana dengan Xin Er? Dia sudah beberapa hari tidak pulang. Aku tidak bisa bersama Suiran selamanya. Ada apa? Sangat mengkhawatirkan. Lihat dirimu. Kamu bilang tidak peduli dengan pernikahan putrimu. Kenapa kamu di sini lagi? Bagaimana kepribadian Suiran? Kita tidak tahu. Anak-anak sudah dewasa. Mereka punya kemampuan analisis sendiri. Kalau tidak bisa mengontrol, biarkan saja. Biarkan mereka yang mengurusnya. Lu Lanji, Ketua, Blue Bridge International. Pada rapat umum pemegang saham siang tadi, tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Dibawa ke rumah sakit darurat. Ini akan mempengaruhi harga saham Blue Bridge. Efek apa? Kami akan terus memantau. Ayo pulang. Jalan. Ibu wanita itu akhirnya tumbang. Kemarahanmu. Anakmu yang membalasnya untukmu. Anak. Aku tidak bisa bernapas untuknya. Kita sudah menghabiskan begitu banyak energi. Baru menemukan kesempatan seperti ini. Tidak bisa menyerah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempublikasikan surat ini. Tapi, aku hanya merasa. Apa kamu tidak baik hati? Dekat sekali dia dengan kita dulu. Tapi ibu, itu semua sudah berlalu. Dia sekarang di rumah sakit. Tidak bisa bertahan. Hanya yang pernah mengalaminya yang berhak bicara. Aku hanya berpikir terlalu ekstrim melakukannya. Tidak boleh menyerah. Hanya dengan menjatuhkannya, aku bisa menghilangkan penyakit hatiku. Aku bisa bangkit lagi. Aku mengerti. Bagaimana dengan proyek website yang sedang kamu kerjakan sekarang? Masih relatif tradisional dan sederhana. Tidak bisa menampilkan hotel kita. Fungsi ini. Bagaimana dengan promosi hotelnya? Hanya bagian dari platform web. Bukankah itu mewakili situs itu sendiri? Kembali kamu masih harus melakukan satu. Tunjukkan padaku rencana yang sedikit lebih inovatif. Mari kita ke sini dulu. Mari berkomunikasi kapanpun, jika ada situasi. Itu bagus. XINER, bagaimana kamu bisa datang? Apa yang terjadi? Liu Lanzi jatuh sakit. Hampir mati. Aku takut kamu tahu. Liu Lanzi jatuh sakit. Itu karena kambuhnya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi dia jatuh sakit karena rencana kita. Menyebabkannya. Meskipun, jika dia benar-benar memiliki 3 panjang dan 2 pendek, aku akan dikutuk oleh hati nurani seumur hidupku. Xin Er, bukankah aku sudah mengatakannya? Tidak peduli apa yang terjadi. Dengan aku di sampingmu. Oke, kamu mau makan siang apa? Aku akan memberimu hadiah yang baik. Ayo pergi. Datang dan pergi.
Ngomong-ngomong Ningxia, ini kartu kunci saya. Aku akan di rumah sakit beberapa hari ini. Kau tidak punya tempat untuk menetap. Tinggal saja di rumahku. Tidak apa-apa, aku bisa tinggal. Patuh. Ada cukup staf medis di sini. Perawatan 24 jam. Jangan khawatir. Aku akan meneleponmu jika perlu. Oke, dengar kamu. Sopir sedang menunggumu di pintu. Aku akan sangat sibuk beberapa hari ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kembali. Kamu pasty lapar. Aku akan membuatkanmu sesuatu Tidak. untuk dimakan. Hauzi. Maaf. Bikin kamu khawatir. Nggak perlu minta maaf. Ini semua keinginanku. Xiao Xia. Kamu ingat nggak? Waktu kita masih sekolah, nyontek bareng. Pergi nonton fan club Eason Chen. Ingat nggak? Aku nganterin kamu sampai depan pintu. Aku bilang lupa ambil tiket. Biar kamu masuk dulu. Aku tungguin kamu di depan. Sampai kamu keluar. Waktu itu, aku kenal banget sama kamu. Aku tahu kamu suka banget sama Eason Chen. Pas lagi di kelas, kamu bawa poster Eason Chen terus nonton. Jadi aku antri semalaman. Cuma buat beli tiket. Itu uang makan aku seminggu. Cuma cukup buat beli satu. Aku tahu. Kamu cuma punya satu tiket. Tapi waktu itu aku puas banget. Karena aku kenal banget sama kamu. Kamu suka apa? Kamu suka makan cemilan apa? Kamu suka nonton film apa? Kamu suka penyanyi siapa? Aku tahu. Tapi sekarang, Hauzi. aku sedih banget sebenarnya. Aku sedih bukan karena kamu pergi. Tapi karena setelah kamu pergi, aku nggak tahu harus nyari kamu di mana. Teman-teman kamu. Aku bahkan nggak punya nomor telepon. Aku nggak tahu harus nyari kamu di mana. Aku nggak tahu harus nyari siapa. Aku nyalahin diri sendiri banget. Meskipun kita tumbuh besar bareng, nggak pernah pisah. Tapi aku sadar aku nggak perhatian untuk ngerasain semua tentang kamu, ngerasain mimpimu. Aku tidak tahu mengapa kau menderita. Jarak antara kita semakin jauh. Hauzi. Terima kasih. Antara kita. Kau sudah terlalu banyak berkorban. Aku terlalu banyak berhutang padamu. Kita bukan hanya teman tapi juga keluarga. Dari sekarang, aku akan menghargainya. Perasaan antara kita. Xiao Xia. Aku tidak ingin persahabatan kita berubah menjadi hubungan keluarga. Aku tidak butuh kasih sayang. Kau tidak bisa mencintaiku. Tapi kau tidak bisa menolak cintaku.
Hauzi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku tidak butuh apapun sebagai balasan. Aku hanya butuh kau dalam pandanganku. Di tempat di mana aku bisa melihatmu. Kau harus berjanji padaku. Jangan pernah menghilang lagi, oke? Aku tidak tahan. Dan Kiao adalah sahabat terbaikku. Pada titik terendah dalam hidupku, semua orang menghindariku. Hanya dia. Tidak hanya tinggal bersamaku, tapi juga membantuku tanpa pamrih. Jadi aku memutuskan, dia adalah saudaraku seumur hidup. Secara bersamaan, dia sekarang adalah pasien terpentingku lagi. Bisnisnya. Kau tahu. Selama bertahun-tahun, dia telah menerima psikoterapi denganku. Rasa bersalah atas kematian tak sengaja mantan pacarnya. Benci pada ibu. Keraguan tentang pengalaman hidupnya sendiri. Satu hal ini menyebabkan penyakit mentalnya yang serius. Keadaannya sekarang perlahan membaik. Tentu saja, sejak aku bertemu denganmu, setelah Hong Xiaodou, dia langkah demi langkah keluar dari bayang-bayang psikologis. Dan ayahnya, di saat ini, lagi-lagi jawaban positif diberikan. Semuanya begitu baik. Tidak menyangka hal itu terjadi lagi. Jadi aku khawatir. Kali ini tidak baik untuk ibunya. Dan terungkapnya, topik pengalaman hidupnya akan memukulnya dengan keras. Sebenarnya ada satu hal yang tidak ku mengerti. Ayahnya sudah memberikan jawaban yang positif. Kenapa dia tidak dalam krisis? Maju ke depan. Dalam kasus ini, banyak hal bisa diselesaikan. Pasti rumit di sini. Aku yakin hanya orang yang terlibat yang bisa tahu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Tapi beberapa waktu lalu, ayahnya bertemu dengan Dan Kiao. Katanya Ningxin ada di antara mereka. Memainkan peran besar. Ningxin. Benar? Ingatkah sebelum aku menempuh jalanku, ada seorang pelanggan Tuan Zhang. Nama marga Zhang, aku punya banyak klien. Siapa yang kamu maksud? Tuan Zhang Ziwei. Yang di perusahaanmu. Mereka yang telah melalui perceraian. Nggak heran dia terus bertanya padaku. Hobi Tuan Zhang. Apakah Dan Kiao tahu peran kakakku? Tentu saja tahu. Jadi dia bisa mengenali perkawinan antara dia dan Ningxin. Tapi aku percaya, dia lebih karena rasa terima kasih. Jadi begini ya. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi kita harus menemukannya secepat mungkin. Tapi aku tidak kenal siapapun di sekitarnya. Apa yang kamu katakan? Tidak ada gunanya meskipun kita saling kenal. Terhadap karakternya dalam kasus ini, tidak akan pergi ke teman-teman sama sekali. Hanya bersembunyi di tempat yang tidak bisa ditemukan. Salah satu tempatnya, Selimet Jeremo. Dia pikir itu satu-satunya cara agar dia tidak terluka. Paling aman. Sudah larut. Ningxia, tolong istirahat lebih awal. Isi ulang tenagamu. Mari kita berpisah dan cari besok pagi. Oke, terima kasih. Semoga hasilnya bagus. Terima kasih. Apa yang kamu tunggu? Selamat tinggal. Jalan pelan-pelan.
Zhao dan Kiao, aku tahu kamu di dalam. Keluar cepat. Aku tahu kamu di sana. Kalau kamu tidak buka pintu, aku buka sendiri. Zhao dan Kiao, kamu bangun. Semua orang mencari kamu. Kamu cuma sembunyi di sini dan minum. Jam berapa sekarang? Zhao dan Kiao, kamu begitu menarik. Cari tempat untuk menyendiri dari dunia. Aku ingin jadi kura-kura. Apa aku bermimpi? Bagaimana kamu bisa menemukan ini di sini? Dan Kiao, bisakah kamu semangat? Sekarang ibumu terbaring di rumah sakit, tidak bisa melakukan apa-apa. Perusahaannya dan keselamatan pribadi terancam. Hanya kamu yang bisa membantunya. Bukankah kamu bilang, apakah lari menyelesaikan masalah? Apakah kamu masih ingin lari? Blue Bridge International miliknya Liu Lanzi, bukan milikku. Jadi hidup atau mati biarkan saja. Bagaimana denganmu? Aku tahu kamu tidak bisa melewati rintangan itu. Kamu takut apa yang orang lain katakan tentangmu. Tapi apapun itu, setiap orang pantas dihormati, kan? Hormat tidak diberikan oleh orang lain, hidup sendiri. Aku harap kamu bisa keluar. Berubah kembali ke Zhao dan Kiao yang dulu. Terima kasih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu.